Baik, perkenalkan nama saya Yovita Sengkuen dengan NIM 170701008. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit rabies. Nah, yang pertama itu pengertian penyakit rabies. Penyakit rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus rhabdovirus yang menyerang sistem saraf pusat, baik itu pada hewan, mamalia maupun juga manusia. Nah, rabies ini merupakan penyakit zoonosis yang dapat menyerang semua hewan berdarah panas termasuk juga manusia. Yang kedua itu etiologi rabies. Jadi virus rabies ini merupakan virus RNA termasuk dalam famili Rhabdoviridae. Nah, virus ini berbentuk peluru atau siledris dan salah satu ujungnya itu berbentuk kerucut dan pada potongan melintak berbentuk bulat atau elips. Jadi, virus ini tersusun dari ribonukleosid dan di bagian tengahnya itu memiliki membran selumbang atau envelop, dan di bagian luarnya yang pada permukaan itu terdapat tonjolan atau spikes yang jumlahnya lebih dari 500 buah, dan pada membran selumbang itu terdapat kandungan lemak yang cukup tinggi. Nah, virus rabies ini berukuran panjang 180 nanometer dan berdiameter 75 nanometer dan tonjolannya berukuran 9 nanometer dan jarak spikes itu berkisar antara 4 sampai 5 nanometer. Yang ketiga itu siklus hidup dari agen penyakit rabies. Jadi di dalam siklus hidup agen penyakit rabies ini di mana virus rabies melekat dan juga menempel pada dinding sel inang, kemudian secara endosistosis virus ini akan dimasukkan ke dalam sel inang, dan pada tahap penetrasi virus akan masuk dan juga akan melakukan pengatuan diri dengan sel inang. Kemudian disitulah terjadinya proses transkripsi dan juga translasi. Nah, kompartemen struktur virus ini sudah terbentuk dan juga akan dilanjutkan dengan proses perakitan dan juga pelepasan virus, dan dari sel inang selanjutnya menginfeksi inang lainnya, dan keseluruhan proses dalam siklus hidup virus rabies ini berlangsung dan sitoplasma jadi genoma virus ini merupakan rantai tunggal. Nah, antisense dan tidak bersegmen punya RNA dengan 12 kilobyte. Dengan replikasi virus ini di awal dengan menempelnya struktur amplop dan virus ke dalam membran sel dari inang, dan proses ini dikenal dengan sebutan absorpsi, dan setelah proses absorpsi kemudian melakukan proses penetrasi ke dalam sel inang dan virion, kemudian masuk ke dalam membran endos yang kemudian diikuti oleh RNA ke dalam sitoplasma, dan virus rabies ini kemudian akan membentuk mRNA untuk menjalankan proses replikasinya dengan menggunakan genom dengan mempengaruhi atau menyisipkan dengan proses dalam sel inang dan juga menginfeksi sel yang lainnya. Yang berikut itu, yang keempat itu tanda dan gejala dari penyakit rabies. Itu ada 3 bagian dari tanda dan gejala dalam hewan ini, yaitu yang pertama itu stadium prodromal. Nah, keadaan ini merupakan tahap
awal gejala klinis yang dapat berlangsung antara 2-3 hari. Dan pada tahap ini akan terlihat adanya perubahan temperamen yang masih sangat ringan pada hewan, di mana hewan mulai mencari tempat yang dingin atau gelap, suka menyendiri, bahkan pupil melebar, dan hewan terlihat acuh terhadap tuannya, dan di mana hewan menjadi sangat perasa, mudah terkejut dan cepat berontak bila ada provokasi. Yang kedua adalah stadium eksitasi. Nah, di mana pada tahap eksitasi ini berlangsung lebih lama daripada tahap prodromal, di mana dapat berlangsung selama 3-7 hari. Di mana pada tahap ini atau pada stadium ini hewan mulai garang dan menyerang hewan lainnya, ataupun menyerang manusia yang dijumpai, dan juga terjadi hipersalivasi dalam keadaan tidak ada provokasi. Nah, hewan ini tampak akan menjadi murung, terkesan lelah, dan selalu tampak seperti ketakutan. Bahkan juga hewan mengalami fotofobi atau takut melihat sinar, sehingga apabila ada cahaya yang bereaksi secara berlebihan dan maka akan tampak ketakutan. Nah, yang bagian yang ketiga adalah stadium paralisis. Nah, pada tahap paralisis ini dapat berlangsung secara singkat, sehingga sulit untuk dikenal atau bahkan tidak terjadi dan langsung berlanjut pada kematian. Jadi di mana pada tahap atas stadium ini hewan mengalami kesulitan menelan suara parau dan sempoyongan, akhirnya lumpuh dan mengalami kematian. Yang berikut itu gejala klinis pada hewan. Yang pertama, rabies bentuk tenang atau rabies. Nah, gejala klinisnya itu seperti hipersali atau mengeluarkan saliva yang berlebihan, dan yang kedua, suara hewan menjadi berubah atau parau, dan yang ketiga, tidak terjadi kelumpuhan pada bagian wajah dan juga rahang, dan yang keempat ada kelumpuhan, adalah lumpuh, dan kemudian berlangsung pada kematian. Yang kedua, rabies berbentuk ganas, dan di mana gejala klinisnya itu seperti tidak menuruti lagi perintah pemiliknya, atau sangat galak, gelisah, dan hiperaktif, dan air liur yang keluar berlebihan, dan hewan cenderung untuk bersembunyi di tempat gelap dan juga dingin. Nah, yang ketiga itu adalah nafsu makan hewan menjadi. Yang keempat adalah hewan menjadi lebih sensitif terhadap suara atau juga cahaya, di mana hewan menjadi ganas dalam menyerang dan menggigit apa saja yang ditemui, baik itu benda-benda asing ataupun gejala klinis pada manusia, yaitu gejala seperti yang pertama, bentuk dan kesulitan bernapas. Yang kedua adalah keringat yang berlebihan, dan juga hipersalivasi, dan yang ketiga adalah ketakutan pada air atau hidrofobia udara atau airfobia, dan cahaya atau fotofobia. Dan yang keempat adalah kejang-kejang dan kelumpuhan umum. Yang kelima adalah meninggal. Bagian yang kelima itu klasifikasi virus rabies. Jadi virus rabies itu termasuk dalam Endomonogaphigales dan Familiaraptor
Drosophila, genus Mysavirus, dan spesies Frandovirus. Yang berikut, yang bagian ke-6 itu patofisiologi dari penyakit rabies. Jadi patofisiologi rabies ini melibatkan masuknya virus dari air liur hewan. Nah, penularan melalui bagian kulit yang terluka akibat gigitan atau cakaran dari replikasi virus ini secara lokal, serta penyebaran virus terjadi secara neuronal dari saraf perifer ke sistem saraf pusat, serta diseminasi virus tersebut seluruh tubuh yang diperantarai saraf perifer, yang dimana masa inkubasinya pada hewan berkisar antara 3-8 minggu dan manusia 2-8 minggu, dan kadang-kadang berkisar antara 10 hari sampai dengan 2 tahun. Yang berikut, yang bagian ke-7 itu data epidemiologi penyakit rabies. Jadi penyakit rabies ini telah menyebabkan kematian pada orang dalam jumlah yang cukup banyak, di mana pada tahun 2000 WHO memperkirakan bahwa setiap tahun di dunia ini terdapat sekurang-kurangnya 50.000 orang meninggal karena rabies, di mana rabies bisa terjadi di setiap musim atau iklim, dan kepekaan terhadap rabies ini kelihatannya tidak berkaitan dengan usia, seks, ataupun ras, dan manusia yang menderita rabies ini selalu berakhir dengan kematian sebesar 100%, dan di mana gigitan oleh anjing menempati presentasi tertinggi sebesar 9,4%, dan juga diikuti dengan kucing 0,29%, dan hewan lain seperti kera dan hewan peliharaan atau hewan liar lainnya dengan 0,31%. Yang ke-8 itu rantai penularan. Nah, cara penularan rabies ini melalui gigitan dan juga non-gigitan, di mana terjadi kontak dengan bahan yang mengandung virus rabies pada kulit ataupun mukosa. Jadi cakaran oleh kuku hewan peliharaan atau hewan penularan ini juga sangat berbahaya, karena di mana hewan peliharaan atau penularan itu pada awalnya juga menjilat kuku-kuku mereka, dan di mana luka gigitan itu biasanya merupakan termasuk masuknya virus melalui saliva, dan virus ini tidak bisa masuk melalui kulit yang utuh. Jadi singkatnya bahwa virus ini bisa ditularkan melalui air liur hewan rabies yang masuk ke dalam tubuh melalui infiltrasi air liur yang mengandung virus ke dalam luka ataupun cakaran melalui paparan langsung permukaan mukosa ke air liur hewan yang terinfeksi. Yang ke-9 itu faktor risiko. Jadi, terdapat beberapa faktor risiko yang meningkatkan risiko penularan rabies. Seperti yang pertama, itu tinggal di lingkungan yang banyak hewan liar dan juga hewan peliharaan yang tidak tervaksinasi. Yang kedua itu tinggal di wilayah dengan sanitasi yang buruk. Yang ketiga itu melakukan aktivitas yang berisiko terjadi kontak dengan hewan liar atau hewan peliharaan yang tidak tervaksinasi. Nah, yang keempat itu memiliki luka terbuka di bagian tubuh. Yang kelima itu sarana transportasi khususnya pelabuhan yang tidak aman dan tidak resmi. Yang keenam itu adalah hewan yang tidak divaksinasi di daerah tertular. Yang berikut itu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit rabies. Yang pertama itu melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan. Yang kedua itu melakukan pertolongan pertama ketika digigit oleh hewan yang tertular rabies. Yang ketiga
membatasi dan juga mengendalikan dan memelihara hewan yang mungkin berpotensi untuk tertular rabies. Nah, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ini adalah video saya.